Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Tetap semangat hari ini ya belajarnya. Kita akan mempelajari materi IPA tentang gangguan dan penyebab sistem pencernaan pada manusia. Silahkan disimak baik-baik videonya. Penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia yang pertama, pola makan yang tidak teratur, sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, terlalu cepat menelan makanan, stres, mengkonsumsi makanan yang mengandung kuman, kebiasaan yang selalu menunda air besar, dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Gangguan sistem pencernaan pada manusia yang pertama itu ada MAH. MAH adalah penyakit atau gangguan akibat peradangan pada lambung. Biasanya penyebabnya karena meningkatnya kadar asam lambung yang dipicu karena pikiran tegang dan pada makanan yang tidak teratur atau pola makanan yang tidak teratur. Lalu luka pada lambung yang tidak segera terobati ya, dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejalanya berupa nyeri perut bagian atas, bisa menyebabkan mual, muntah, dan kembung. Cara penyembuhannya yaitu tergantung pada penyebabnya. Bisa dengan cara membatasi konsumsi makanan pedas dan berlemak, mengurangi minuman berkafein, hindari obat-obat yang menyebabkan nyeri pada lambung, serta jika diperlukan konsumsi antibiotik dan antasida untuk membantu. Selanjutnya ada kolera, yaitu penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi dengan bakteri atau bakteri Vibrio cholerae. Penyebabnya ya pasti bakteri bernama Vibrio cholerae itu ya. Gejalanya kolera ini bisa muncul secara tiba-tiba, mual dan muntah, kram perut, dehidrasi, tekanan darah menurun, dan diare yang disertai bintik-bintik putih. Cara penyembuhannya yaitu memberikan pemberian oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena atau ditambahkan infus teman-teman. Selanjutnya ada diare, merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit maupun virus sehingga mengakibatkan iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Biasanya penyebabnya ini karena infeksi virus pada usus besar dan alergi pada makanan. Gejalanya perut kembung atau kram, tinjanya encer, ada rasa mules atau terkadang mual dan muntah. Cara penyembuhannya, diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi. Selanjutnya ada disentri, yaitu infeksi pada usus yang menyebabkan diare yang disertai darah atau lendir. Penyebabnya itu yang pertama ada disentri basiler yang disebabkan oleh bakteri Shigella yang paling banyak umum ditemukan. Namun demikian bakteri Campylobacter, E. coli dan Salmonella juga dapat menyebabkan disentri jenis ini ya, disentri basiler. Lalu ada disentri amuba disebabkan oleh infeksi parasit bersel satu yaitu Entamoeba histolytica. Umumnya daerah dengan sanitasi yang buruk merupakan tempat di mana amuba sering ditemui. Gejalanya biasanya kram perut, diarenya itu berdarah, mual dan muntah serta demam. Cara penyembuhannya yang pasti melakukan istirahat yang cukup, membutuhkan cairan oralit atau antibiotik, minum air yang bersih dan sudah dimasak, rajin mencuci tangan, menggunakan sabun sebelum dan sesudah makan. Selanjutnya ada konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah gangguan pada organ pencernaan di mana feses penderita akan menjadi keras. Gejalanya adalah harus mengejan saat buang air besar dan frekuensi buang air besar lebih jarang. Penyebab penyakit konstipasi adalah kurang makanan berserat seperti sayur dan buah,
kurang minum air putih, dan kebiasaan menunda buang air besar. Cara mengatasinya adalah obat makan yang mengandung serat seperti sayur dan buah-buahan, banyak minum air putih, dan segera buang air besar jika sudah waktunya. Lalu ada appendicitis, merupakan gangguan organ pencernaan di mana ada peradangan pada umbai cacing atau usus buntu. Gejalanya biasanya ada demam, muntah, nafsu makan rendah, nyeri di bagian pusar, kemudian menjalar ke sisi kanan. Penyebabnya itu akibat adanya sisa makanan yang terjebak dalam umbai cacing dan tidak bisa keluar, sehingga membusuk serta menjalar ke usus buntu. Cara mengatasi appendicitis yang pertama, perbanyak konsumsi sayur dan buah, perbanyak konsumsi air putih, periksa kedua dan lakukan CT scan. Selanjutnya ada cacingan, yaitu penyakit pada organ pencernaan yang disebabkan parasit yang tinggal di usus manusia. Gejalanya mulai dari mual, muntah, diare, penurunan berat badan, dan juga nafsu makan yang turun. Penyebab cacingan yaitu kebiasaan menghisap jari yang kotor, kebersihan diri dan lingkungan yang kurang sehat yang pasti ya, dan juga makanan yang tidak higienis. Untuk cara mengatasinya yaitu hindari kebiasaan menghisap jari, jaga kebersihan diri dan lingkungan, makanan yang higienis, minum obat cacing, dan periksakan ke dokter. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan pada manusia antara lain, yang pertama, pola makan harus teratur. Yang kedua, olahraganya juga harus teratur. Yang ketiga, cukupi kebutuhan asupan cairan di dalam tubuh. Yang keempat, perbanyak mengkonsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur. Lalu juga kelola stres. Yang keenam, mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Dan yang ketujuh, jangan menunda buang air besar. Yang kedelapan, batasi mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Kita sudah banyak mengetahui gejala, penyebab, dan jenis-jenis penyakit pada sistem pencernaan manusia. Maka dari itu, mulai hari ini kita harus menjaga ya pola makan kita dan menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Kalau begitu, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.